Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan presentasi dengan judul presentasi tugas besar sistem manufaktur. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Fadil Ramadan, NRP 42 dari kelas TO 4B. Presentasi kali ini berisi bab 5 tentang sensor, aktuator, dan komponen kendali lainnya, lalu bab 6 yang berisi kontrol numerik, dan bab 7 tentang robotika industri. Bab 5 tentang sensor, aktuator, dan komponen sistem kendali lainnya. Macam-macam sensor. Sensor menggunakan pemdeteksi variabel ukur secara fisik. Fitur yang diinginkan untuk penilaian ukur, akurasi tinggi, keterangan tinggi, area operasi luas, dan seterusnya. Dibagi menjadi dua, nilai untuk analog dan diskrit. Yang umum digunakan adalah akselerometer, ammeter, bimetal switch, dan lain-lainnya. Berikut ini merupakan video tentang sensor yang berupa kamera yang bisa digunakan untuk machine vision. Macam-macam aktuator. Aktuator merupakan perangkat keras yang mengubah sinyal perintah dari pengendali menjadi perubahan dalam parameter fisik. Dibagi menjadi tiga, yaitu aktuator listrik, aktuator hidrolik, dan aktuator pneumatik. Yang umum digunakan adalah motor DC, putaran hidrolik, dan seterusnya. Video berikut ini merupakan contoh aktuator yang berupa motor DC yang digunakan untuk menggerinda benda kerja. Pengubah analog ke digital atau ADC. Sinyal analog kontinu harus dikonversi menjadi digital agar bisa digunakan oleh komputer. Prosedurnya adalah harus ada sensor dan transducer, harus ada pengondisi sinyal, harus ada multiplexer, lalu melalui penguat atau amplifier, dan melalui pengubah analog ke digital atau ADC. Cara operasi ADC dibagi menjadi tiga fase, yaitu fase sampling, fase kuantisasi, dan fase encoding. Faktor-faktor dalam memilih ADC yaitu kecepatan sampling, waktu konversi, resolusi, dan metode konversinya. Pengubah digital ke analog atau DAC. DAC mengubah output digital dari komputer dalam sistem kontinu untuk menjalankan aktuator analog atau peralatan analog lainnya. Prosedur untuk mengubah sinyal analog yaitu yang pertama decoding, yang kedua adalah data holding. Teknik yang menggunakan adalah zero order hold dan first order data hold. Perangkat input-output untuk data diskrit. Data diskrit yang dapat diproses dengan komputer digital tanpa melalui proses konversi yang dibutuhkan untuk sinyal analog kontinu. Dibagi menjadi tiga kategori, yaitu data biner, data diskrit selain biner, dan data gelombang. Antarmuka input-output kontak. Antarmuka ini membaca data biner dari proses ke komputer dan mengirim sinyal biner dari komputer ke proses berturut-turut. Dibagi menjadi dua tipe, yaitu antarmuka input kontak dan antarmuka output kontak. Penghitung dan pembangkit getaran. Penghitung gelombang adalah alat untuk mengubah rangkaian gelombang pusat dalam nilai digital. Pembangkit getaran adalah alat yang menghasilkan rangkaian gelombang listrik yang total jumlah dan frekuensinya ditentukan oleh komputer pengendali. Lanjut ke bab 6, yaitu mengenai kontrol numerik. Prinsip dasar teknologi NC. Kontrol numerik adalah suatu bentuk dari otomasi terprogram di mana gerakan mekanik mesin perangkat atau lainnya dikendalikan oleh sebuah program yang berisi data alfanumerik berkode. Data numerik itu menunjukkan posisi relatif antara program terhadap benda kerja, juga menyangkut instruksi-instruksi lainnya yang diperlukan untuk mengoperasikan mesin. Di sini adalah perkas potong atau peralatan proses lainnya, dan benda kerja adalah objek yang akan diproses. Dibagi menjadi dua kategori, yaitu aplikasi mesin perkakas dan aplikasi non mesin perkakas. Peran dasar suatu sistem
NC terdiri dari 3 komponen dasar, yaitu program instruksi, unit pengendali mesin, dan peralatan pemroses. Sistem koordinat NC ada 2, yaitu sistem sumbu bagi benda kerja datar dan balok yang berupa 3 sumbu linear XYZ. Yang kedua yaitu sistem sumbu bagi benda rotasional. Sistem pengendalian gerakan dibagi menjadi 2, yaitu titik ke titik atau sistem posisi dan sistem lintasan kontinu. Sistem pengendali gerakan yang menyangkut antara lain interpolasi linear, interpolasi sekuler, dan interpolasi helikal. Dan ada juga interpolasi parabolik dan kubik. Aspek lainnya yaitu adalah posisi definisi relatif terhadap titik pusat sistem koordinat atau relatif terhadap lokasi perangkat sebelumnya. Proses ini disebut posisi absolut dan posisi inkremental. NC berarti kontrol numerik menggunakan komputer atau CNC. CNC didefinisikan sebagai sistem NC di mana MCU-nya berdasarkan komputer mikro khusus, bukan sebagai pengendali dengan hardware atau sambungan kabel. Fitur-fitur NC memiliki banyak fitur, antara lain penyimpanan part lebih dari 1, bermacam bentuk input program, pengeditan pada mesin perkakas, siklus baku dan subroutine pemrograman, interpolasi, fitur promosi pada saat setup, panjang pahat dan transparansi ukuran, penghitung percepatan dan perlambatan, antar muka komunikasi, dan diagnosis. Kontrol numerik komputer. Unit kendali mesin untuk CNC dibagi antara lain unit proses utama atau CPU, yang kedua ada memori, lalu ada antarmuka input output, lalu ada pengendali sumbu mesin perkakas dan kecepatan spindle, lalu pengendali urutan bagi fungsi mesin perkakas lainnya. Perangkat lunak CNC dibagi menjadi 3 macam, yaitu perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak antarmuka mesin, dan perangkat lunak aplikasi. DNC atau Direct Numerical Control, kendali numerik langsung, melibatkan pendali beberapa mesin perkakas menggunakan komputer tunggal mainframe dengan hubungan langsung dan dalam waktu langsung atau real time. Konfigurasi umumnya yaitu komputer sentral, memori yang besar, dan jalur komunikasi yang menghubungkan mesin-mesin dengan komputer sentral. Keunggulannya antara lain keandalan tinggi dari komputer sentral, penghapusan pita berlubang, pengendalian beberapa mesin dengan satu komputer saja, kemampuan komputasi meningkat, pengukuran obat sistem dalam bentuk magnetik, dan komputer berada pada lingkungan yang cocok. Kendali numerik terdistribusi. Hal ini memungkinkan untuk satu program part secara lengkap dikirim ke mesin perkakas daripada satu blok setiap waktu. Bisa menggunakan jaringan switch dan jaringan LAN. Penerapan kontrol numerik. Penerapan pada mesin perkakas biasanya digunakan untuk mesin bubut, mesin drilling, mesin milling, dan mesin gerinda. Cocok untuk penerapan produksi batch dan pesanan berulang. Geometri yang rumit, banyak logam yang harus dibuang, banyak operasi pemesinan, benda kerja itu mahal. Mesin perkakas CNC juga telah dikembangkan untuk proses pengerjaan logam lainnya, yaitu proses punching, proses press, mesin las, mesin potong tremal, dan mesin tekuk pipa. Beberapa penerapan NC lainnya antara lain mesin penghubung berlistrik, mesin pemasukan insersi komponen, mesin gambar, mesin pengukul koordinat, pembebet lapisan, penggulung filamen bagi komposit polimer. Keunggulan NC yaitu waktu produksi tidak berkurang, keakuratan lebih tinggi, laju scrap kecil, dan seterusnya. Beberapa kelemahannya yaitu biaya investasi yang tinggi, usaha perawatan yang berat, pemrograman part, dan pemanfaatan yang tinggi pada peralatan NC. Pemrograman part pada NC terdiri dari perencanaan dan pendokumentasian urutan langkah-langkah pemrosesan yang akan dilakukan pada suatu mesin NC. Pemrograman dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu pemrograman part secara manual, berbantuan komputer, menggunakan CAD atau CAM, pemasukan data secara manual. Sistem kodifikasi NC
adalah bahasa tingkat rendah yang dapat dimengerti oleh MCU. Biasanya berupa biner yang memiliki salah satu nilai dari 0 atau 1. Sistem kombinasi biner dan desimal telah diadopsi disebut sistem desimal berkode biner atau BCD. Terdapat dua sistem kodifikasi standar yang digunakan, yaitu Sistem Electronic Industry Association dan International Standard Organization atau ISO. Satu angka biner disebut bit. Dari setiap baris bit, satu karakter dibentuk. Word pada satu barisnya dituliskan dalam urutan sebagai berikut. Nomor urut word N, word persiapan word G, word koordinat XYZ, dan seterusnya. Pemrograman part secara manual. Program bisa ditulis secara formulir dari mana peta berlubang atau media penilaian lain. Kemudian dikodifikasi secara berurutan dan menggunakan secara langsung ke dalam komputer yang dengan perangkat lunak pemrograman part CNC. Pemrograman part secara manual dapat digunakan baik pada pengerjaan titik ke titik dan pengerjaan berkontur. Pemrograman part berbantuan komputer. Instruksi pemecatan ditulis dalam pernyataan yang merupakan bahasa Inggris, di mana selanjutnya diterjemahkan dalam komputer dalam kode mesin tingkat rendah yang dapat diinterpretasikan dan dijalankan oleh pengendali mesin perangkas. Dua utama yang merupakan tugas programmer yaitu pendefinisian geometri benda kerja dan penentuan lintasan pahat dan urutan operasi. Peran komputer dalam program part yaitu penerjemahan input, perhitungan aritmatik dan operasi pahat, penyuntingan, dan post processing. Pemrograman part dan APD. Awalnya dirumuskan untuk bahasa pemrograman kontur, tapi versi modernnya dapat digunakan untuk operasi titik ke titik dan operasi berkontur hingga 5 sumbu. Terdapat 4 penyataan, yaitu penyataan geometri, perintah gerakan, penyataan post processor, dan penyataan bantuan. Pemrograman part dengan menggunakan CAD atau CAM. Sistem ini mengotomasi kedua tugas programmer. Sasaran utamanya adalah untuk mengintegrasikan fungsi teknik perancangan dan teknik manufaktur. Keunggulan lainnya untuk menghilangkan satu langkah yang memakan waktu dalam pemrograman part berkontur komputer, yaitu pendefinisian geometri. Input data manual. Pemrograman part dengan CAD CAM mengotomasi sebagai prosedur yang ada, akan tetapi lebih tinggi lagi pada perawatan perangkat lunak dan pelatihan dituntut pada perusahaan yang menggunakan program CAD. Metode potensial untuk menyederhanakan prosedur itu adalah dengan meminta operator mesin melakukan pekerjaan pemrograman part secara langsung pada mesin perkakas. Cara ini disebut dengan pemasukan data manual. Analisis teknik dari sistem posisi NC. Sistem posisi NC mengubah nilai-nilai sumbu koordinat dalam program part NC ke dalam posisi relatif pahat terhadap benda kerja selama pemosian. Sistem ini terdiri dari pahat potong dan benda kerja, di mana benda kerja digenggam. Terdapat dua tipe sistem posisi yang digunakan, yaitu loop terbuka dan loop tertutup. Pada sistem posisi loop terbuka, beroperasi tanpa menguji apakah posisi aktual yang dicapai oleh gerakan sama dengan jilikan. Biasanya menggunakan motor step. Sistem loop terbuka lebih murah daripada tertutup dan cocok dipakai bila gaya melawan gerakan minimal. Pada sistem posisi loop tertutup, memakai pengukuran umpan balik untuk mengonfirmasi bahwa posisi akhir meja kerja adalah posisi yang dinyatakan dalam pemrograman. Biasanya menggunakan motor servo. Sistem loop tertutup biasanya ditentukan bagi mesin yang mengerjakan operasi lintas kontinu seperti milling atau bobot, di mana dapat gaya tahan yang cukup berarti melawan gerakan maju perangkas potong. Kepresisian dalam sistem posisi NC. Terdapat 3 ukuran tentang kepresisian, yaitu resolusi kendali, keakuratan, dan keterluangan. Lanjut ke bab 7, yaitu mengenai robotika industri, otonomi robot, dan atribut yang terkait. Robot industri adalah suatu sistem serbaguna yang dapat diprogram dan mempunyai karakteristik parametrik tertentu. Biasanya yang paling jelas yaitu lengan mekanisnya atau lengan mekanis robot. Biasanya
Robot industri dapat digunakan untuk pengelasan titik, pemindahan material, pemasangan part ke mesin, pengecatan semprot, dan perakitan. Alasannya, robot bisa digunakan untuk lingkungan kerja yang berbahaya, melakukan kerja yang tidak bisa dicapai oleh manusia. Robot dapat diprogram kendali, dan robot dikendalikan oleh komputer agar tercapai komputer integrated manufacturing. Video berikut ini merupakan robot yang berada di lingkungan kerja yang berbahaya yang merupakan operasi logam. Dan video berikut ini merupakan robot yang melakukan siklus kerja yang berulang secara terus-menerus yang tidak dapat dicapai oleh manusia. Dan video berikut ini merupakan robot yang juga melakukan siklus kerja yang secara berulang yang tidak dapat dicapai oleh seorang manusia. Join dan batang lengan. Suatu join dari robot industri serupa dengan sendirian pada tubuh manusia. Dihubungkan oleh dua buah batang lengan, sebuah batang lengan input dan sebuah batang lengan output. Batang lengan atau links adalah sebuah komponen tetap dari manipulator robot. Tujuannya untuk memungkinkan gerakan relatif antara batang lengan input dan batang lengan output. Kebanyakan robot dipasang dengan landasan stasioner, tidak dapat bekerja di atas lantai. Tipe-tipe jari join robot antara lain join linear atau join L, join orthogonal join O, join rotasi join R, join puntir join T, dan revolving join V. Mungkin berikut ini merupakan visual dari join pada lengan robot. Konfigurasi robot yang umum dikelompokkan manipulator robot dikelompokkan jadi dua, yaitu rakitan tubuh lengan dan rakitan pergelangan lengan. Sistem notasi join yaitu simbol robot untuk 5 tipe join yaitu L, O, R, T, dan V. Dapat digunakan untuk mendefinisikan sistem notasi join untuk robot manipulator. Sebagai contoh, notasi TLR, 2R melambangkan manipulator dengan 5 derajat kebebasan yang tubuh lengannya dibangun dari sebuah twisting join T dan join linear atau join L dan sebuah rotational join atau join R. Pergelangan tangan terdiri dari dua buah join yaitu switching join T dan sebuah rotational join R. Sistem penggerak join dibagi menjadi tiga, yaitu sistem penggerak listrik, sistem penggerak hidrolik, dan sistem penggerak pneumatik. Gerakan join individual digunakan dalam langkah koordinasi bagi manipulator untuk melakukan siklus gerakan yang diinginkan. Pengendali yang berbasis mikroprosesor adalah pengendali yang paling umum digunakan saat ini dalam robotika sebagai perangkat keras sistem pengendali. Jenis pengendali berbeda dibutuhkan untuk aplikasi yang berbeda. Pengendali robot dapat disesuaikan menjadi 4. Pengendali dengan urutan teratas, playback dengan kendali dari titik ke titik, playback dengan kendali jalur yang kontinu, dan sistem kendali pintar atau intelijensi. End effector atau ujung lengan. Yang pertama yaitu jari penjepit atau gripper. Adalah end effector yang digunakan untuk memegang dan memanipulasi objek secara kerja. Tipe-tipenya yaitu gripper mekanis, gripper vakum, pengangkat mekanik, pengangkat adhesif, dan peralatan mekanis sederhana seperti pengait dan penyendok. Video berikut ini merupakan ujung lengan yang berupa gripper mekanis atau penjepit.
Dan video berikutnya ini merupakan ujung lengan yang berupa gripper magnetik. Adapun ujung lengan berjenis perkakas atau tool, digunakan dalam berbagai aplikasi di mana robot harus melakukan berbagai operasi pemrosesan pada benda kerja. Contohnya pistol untuk pengesan titik, peralatan pengesan busur, pistol untuk mengencangkan semprot, spindle untuk berputar pada drilling, routing, dan grinding, peralatan perakitan, pemasangan dengan obor, pemotongan dengan menggunakan waterjet. Sensor dalam robotika. Sensor diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sensor internal dan sensor eksternal. Situasi lain yang membutuhkan teknologi sensor yang lebih canggih, yaitu sensor taktil atau sensor peraba, sensor proximity atau kedekatan, sensor optik, sensor penglihatan atau machine vision, dan sensor lainnya. Berikut ini merupakan video yang menampilkan sensor pada robot yang berupa sensor kamera yang digunakan untuk machine vision. Penerapan robot industri. Alasannya yaitu lingkungan kerja yang berbahaya, struktur kerja berulang, penanganan yang sulit bagi manusia, operasi multi-shift, pengertian yang jarang terjadi, dan promosian dan organisasi benda kerja dilakukan dalam singkat kerja. Video berikut ini merupakan robot yang diletakkan pada lingkungan kerja yang berbahaya, yang merupakan operasi logam. Video berikut ini merupakan robot yang melakukan siklus kerja yang secara berulang terus-menerus. Video berikut ini juga robot melakukan siklus kerja yang berulang yang tidak dapat dicapai oleh manusia. Penerapan pada pengenalan material. Yang termasuk dalam kategori aplikasi ini yaitu pemindahan material, pengambilan atau pemasangan benda pada mesin. Proses berikut ini merupakan aplikasi robot dalam hal pemasangan atau pengalihan part pada mesin, yaitu die casting, pencetakan plastik, operasi pemeriksaan logam, forging atau penempaan, pekerjaan pengepresan, dan perlakuan panas. Penerapan pada operasi pemrosesan termasuk dalam kategori ini pengelasan titik, pengelasan busur kontinu, pelapisan semprot, dan aplikasi proses lainnya seperti drilling, pengendalian, pemotongan laser, waterjet, dan paku keling. Penerapan pada perakitan dan inspeksi. Perakitan melibatkan penggabungan dua atau lebih part untuk membentuk suatu baru. Dan inspeksi, tugas-tugas dilakukan oleh robot dapat dibagi menjadi dua kasus, yaitu robot melakukan tugas-tugas memasang dan mengambil untuk mendukung mesin inspeksi, dan robot memanipulasi perangkat inspeksi, seperti memeriksa mekanis untuk menguji produk. Berikut ini merupakan video robot yang melakukan inspeksi yang memeriksa apakah benda kerja sudah sesuai dengan yang diinginkan. Pemrograman robot. Pemrograman LeadDog. Dalam pemrograman LeadDog, tugas diajarkan kepada robot dengan menggerakkan robot mengikuti siklus gerakannya diinginkan. Terdapat dua metode, yaitu LeadDog bertenaga, LeadDog, dan LeadDog manual. Bahasa pemrograman robot. Bahasanya merupakan bahasa pemrograman tekstual menjadi metode pemrograman sesuai karena komputer digital mengambil alih fungsi pengendalian dalam robotika. Bahasa pemrograman tekstual untuk robot menyediakan kesempatan untuk melakukan proses berikut yang tidak bisa dilaksanakan oleh program elektron, yaitu kemampuan sensor meningkat, kemampuan output yang semakin baik, logika pemrograman yang melampaui metode elektron, perhitungan dan penyelesaian data dengan bahasa komputer, kombinasi dengan sistem komputer lain.
Simulasi dan pemrograman offline. Masalah yang terjadi dengan pemrograman Lightstroke dan teknik pemrograman tekstual adalah bahwa robot harus dikeluarkan dari lini produksi selama kurun waktu tertentu untuk menyelesaikan pemrograman. Pemrograman offline memungkinkan untuk program robot untuk disiapkan pada terminal komputer yang terpisah dari robot dan didownload ke pengendali robot untuk dieksekusi. Analisa teknik dari robot industri. Pengenalan kinematika manipulator. Kinematika manipulator berhubungan dengan posisi dan orientasi dari ujung lengan dari robot atau end effector yang menempel pada lengan sebagai fungsi waktu tapi tanpa memperhatikan pengaruh gaya atau massa. Adapun cara pendekatan umum untuk menyelesaikan persamaan kinematika manipulator berdasarkan transformasi homogen. Pendekatan transformasi homogen menggunakan aljabar vektor dan matriks untuk menentukan posisi dan orientasi join dan batang lengan dalam sistem koordinat tetap workspace. Suatu transformasi homogen adalah maksi 4x4 digunakan untuk menentukan translasi dan rotasi relatif antara sistem-sistem koordinasi pada ruang 3 dimensi. Pada kinematika manipulator, perhitungan berdasarkan transformasi homogen dilakukan untuk menentukan keterkaitan geometrik di antara batang-batang lengan manipulator. Keakuratan dan keterluangan. Ada beberapa istilah yang harus dilakukan dalam model ini, yaitu resolusi kendali, keakuratan, dan keterluangan. Definisi kita tentang resolusi kendali, keakuratan, dan keterluangan telah ditunjukkan sebagai join atau sumbu tunggal. Secara praktis, keakuratan dan keterangan dari sebuah robot sebaiknya memperhatikan efek dari semua join dikombinasikan dengan efek dari kesalahan mekanisnya. Keakuratan dan keterangan telah didefinisikan sebagai parameter manipulator statis. Parameter presisi ini dipengaruhi oleh operasi dinamis dari robot. Karakteristik seperti kecepatan, beban angkat, dan arah mendekati objek akan mempengaruhi keakuratan dan keterluangan robot. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.